cerita dengan sportivitas. Harus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo oh 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 yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita harus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar. Harus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh Oke, mungkin teman-teman yang udah diundang itu punya kesibukan masing-masing ya. Jadi nggak apa-apa, aku mulai aja untuk bahasan pada malam hari ini, yaitu pelaksanaan pelajaran FKS. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita langsung aja membahas tentang pelaksanaan pembelajaran efektif. Nah, di mana sebelumnya kita udah bahas studi kasus ya, di mana itu bagaimana cara menemukan kasus-kasus pada kelas pada saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berikutnya itu lebih maksimal. Gitu. Kita juga sudah bahas rancangan pembelajaran dan sekarang kita akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran berdasarkan modul ajar atau rancangan pembelajaran yang sudah kita susun sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Oke, yang pertama itu untuk pelaksanaan pembelajaran, guru harus menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Nah, itu bisa kita terapkan dengan membuka dan menutup pembelajaran dengan berdoa. Nah, kalau misalkan itu siswanya heterogen, maksudnya itu berasal dari agama yang berbeda-beda. Nah, itu bisa saja kita uh, memulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing begitu. Nah, untuk yang kedua, menghias ruang kelas dengan karya siswa.
Nah, ini penting untuk lingkungan, belajarnya, di mana itu misalkan kita bisa menghias dengan, pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran mereka selama setahun, begitu. Misalkan ada tempelan-tempelan terkait, eee perkalian, lalu terkait, eee bisa juga terkait rangka, misalkan mereka belajar tentang rangka. Nah, itu kita menghias, ruang kelas dengan karya-karya mereka tersebut. Nah, selanjutnya itu tidak menggunakan benda-benda berbahaya selama pembelajaran. Nah, di mana, itu kita harus mengawasi siswa itu agar tidak membawa benda-benda berbahaya, contohnya itu ada pisau atau, sesimpel itu cutter ya, atau jilet gitu. Nah, itu harus kita awasi karena nanti, jika kita, tidak, memperhatikan itu bisa saja mereka bergelut atau bisa saja mereka berantem. Nah, itu tidak sengaja membahayakan teman-temannya, begitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita menerapkan beragam variasi interaksi 3 arah, yaitu antara guru dan siswa dan siswa dan siswa. Guru dan siswa ya, guru sebagai fasilitator, guru sebagai motivator, begitu. Nah, guru, yang mendorong perkembangan siswanya. Nah, kalau untuk siswa dan siswa, bisa saja mereka bekerja sama atau, bagaimana mereka saling menghargai, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya dengan bermain, bernyanyi, terus bereksplorasi di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu bisa juga kita terapkan pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Nah, itu misalkan untuk ice breaking-nya. Jadi, ice breaking itu bisa kita laksanakan pada kegiatan inti ataupun pada kegiatan penutup. Nah, kenapa tidak ada pada kegiatan pendahuluan? Karena ice breaking itu kan tujuannya buat agar mereka tidak bosan atau jenuh ya. Nah, itu. Jadi, bisa dilaksanakan setelah kita memberikan materi agar mereka tetap fokus setelah itu. Setelah kita memberikan materi, bisa kita melaksanakan, diskusi atau, kerja kelompok atau sebelum, kita memberikan mereka soal evaluasi, nah itu kan mereka, pusing tuh, karena mereka sudah, ini ya, sudah apa, sudah menerima materi gitu kan, materi baru apalagi. Nah, itu kita bisa memberikan mereka ice breaking terlebih dahulu, gitu, untuk mengembalikan fokus mereka lagi. Nah, selanjutnya itu bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan budaya dan lingkungan siswa. Nah, itu untuk pembelajaran itu bisa kita, menerapkan, eee pengalaman-pengalaman mereka pada saat, di luar kelas atau pada saat pulang sekolah, begitu. Bisa misalkan untuk materi, apa ya, misalnya materi tumbuhan misalkan ya, bagian-bagian tumbuhan. Nah, bisa bisa kita terapkan, kita hubungkan dengan apa yang mereka lihat di lingkungan mereka, tumbuhan apa yang mereka temui, lalu mereka, apa yang mereka tahu bagian-bagian tumbuhan tersebut. Dan kalau misalkan, dan bisa kita melakukan persepsinya dengan menanyakan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya guru bersikap ramah dengan memperlihatkan gestur yang menyenangkan. Nah, kita sebagai guru itu, eee, harus
walaupun ya, di rumah itu banyak masalah atau lagi berantak-berantak, banget ya di rumah atau lagi cekcok atau apalah gitu ya, itu tidak boleh kita bawa di depan siswa kita emosinya, begitu. Nah, kenapa? Karena energi negatif itu akan, tertransfer ya secara tidak langsung itu kepada siswa-siswa kita. Nah, kalau, belum lagi melihat raut wajah kita, kalau misalkan kita marah, kita kesal, itu kan kelihatan tuh di raut wajah kita. Nah, itu kita harus melupakan sejenak, pada saat, pelaksanaan pembelajaran. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya guru adil dalam memberikan perhatian dan respon sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini sering aku temui ada beberapa guru yang pilih-pilih kasih gitu. Nah, misalkan anak ini pintar atau anak ini aktif. Jadi, ada ya, kejadian itu guru hanya memperhatikan anak itu aja, kayak gitu. Tidak, eee, tidak memperlakukan siswa eee secara adil, secara menyeluruh, kayak gitu. Dia hanya memperhatikan siswa yang menonjol itu saja. Nah, itu tidak boleh ya, karena pasti siswa itu merasa kalau ada perlakuan khusus terhadap temannya, kayak gitu. Nah, selanjutnya bersikap peduli dan memberikan atensi lebih pada siswa yang berperilaku sulit tanpa mengabaikan siswa lain. Nah, ini beda ya pengertiannya adil dengan peduli lebih pada siswa yang berperilaku sulit. Karena siswa yang berperilaku sulit itu emang harus kita perhatikan secara ya, khusus kayak gitu. Karena mereka bisa saja mengganggu mengganggu temannya, atau usil pada temannya, atau karena dia nakal misalkan, dia bisa merusak atau, mmm, yang berdampak negatif lah gitu. Jadi kita memang harus bersabar, lalu harus, mem me memberikan perhatian lebih kepada, anak yang berperilaku sulit itu. Lalu selanjutnya menghargai perbedaan jawaban, siswa. Nah, itu pada saat pelaksanaan pembelajaran, kita tidak boleh mematahkan tanggapan siswa. Kita misalkan, tanggapannya itu kurang tepat, eee, te kita tetap memberikan apresiasi kepada anak tersebut, tapi jangan, salah dibenarkan gitu. Kita bisa, mmm, apa, eee, memberikan apresiasi, setelah itu kita beri masukan. Masukan yang baiknya itu bagaimana gitu. Jadi mereka juga merasa dihargai kayak gitu. Nah, selanjutnya itu menciptakan variasi strategi pembelajaran. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran itu tidak agar tidak monoton, nah kita butuh memvariasikan strategi pembelajaran. Apakah itu variasi model pembelajarannya atau variasi pendekatan pembelajarannya. Eee, nah, di antaranya itu kita mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok dengan memperhatikan posisi siswa tidak ada yang membelakangi guru. Nah, ini juga penting ya untuk memperhatikan posisi duduk siswa. Nah, jangan sampai siswa membelakangi kita sebagai guru karena, mereka tidak ada
perhatian perhatian fokus kepada kita karena posisinya aja udah salah gitu. Nah, dan kita juga bisa mengatur setting kelasnya itu dengan melakukan diskusi kelompok. Kenapa diskusi kelompok? Karena dengan diskusi kelompok itu terbukti efektif, siswa itu berperan aktif kayak gitu. Mereka saling apa ya, saling berdiskusi, lalu memecahkan suatu masalah atau membuat produk eh, atau project yang mereka lakukan bersama-sama teman kelompoknya. Nah, yang kedua menggunakan sumber belajar sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, di sini sumber belajar dengan karakteristik siswa itu kita sama-sama tahu ya, karakteristik siswa itu berbeda-beda. Ada siswa yang eh, ada siswa yang sudah bisa berpikir lebih lanjut, ada siswa yang berkemampuan sedang, dan ada juga siswa yang berkemampuan rendah. Nah, juga ada siswa itu karakternya itu berdasarkan gaya belajarnya. Nah, ada siswa yang suka belajar dengan gaya belajar visual, ya, dengan gambar, dengan video, ya. Lalu ada juga siswa yang suka atau cepat menerima pembelajaran itu dengan menggunakan audio. Nah, itu bisa dengan nyanyian, ya, bisa dengan pengarahan guru atau penjelasan guru kayak gitu. Bisa juga dengan video. Nah, juga ada siswa yang kayak gaya belajar kinestetik. Nah, di mana siswa itu pasti banyak geraknya. Nah, mereka sukanya praktek langsung. Mereka sukanya mengamati langsung begitu. Nah, itu bisa kita fasilitasi sumber belajarnya dengan eh, pergi ke lingkungan, keluar kelas, ya, melihat secara langsung di lingkungan sekitar sekolah atau menggunakan media konkret begitu, atau kita mengajak mereka secara langsung mempraktikkan kayak gitu. Nah, selanjutnya menggunakan sumber belajar yang tidak miskonsepsi. Nah, di sini artinya kita perlu memperhatikan kembali indikator atau tujuan pembelajaran kita dengan materi yang akan dijelaskan. Maksudnya, misal ya, kita menerangkan atau akan mengajarkan pelajaran eh, apa apa ya contohnya, menerangkan pembelajaran tumbuhan misalkan. Nah, itu beda antara kelas tinggi dan kelas rendah. Di kelas tinggi juga ada belajar tumbuhan, yaitu tentang fotosintesis, ya, atau lebih mendalam lah eh, pembelajarannya daripada kelas rendah. Nah, kelas rendah itu kan dasar-dasarnya, bagian-bagian tumbuhan, apa saja. Ada daun, ada batang, lalu ada akar, begitu. Masih dasar-dasarnya. Nah, itu jangan sampai materi, misalkan kita mengajar di kelas rendah, jangan sampai di materi itu ada pembelajaran yang seharusnya itu untuk kelas tinggi agar tidak terjadi miskonsepsi begitu. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi, bertanya, berargumen dan presentasi. Nah, ini betul ya. Nah, kita harus memberikan kepada siswa kesempatan agar mereka aktif karena pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru, begitu. Nah, selanjutnya menggunakan teknologi informasi secara adaptif. Nah, di sini banyak ya, dan pasti teman-teman guru juga tahu eh, penggunaan teknologi untuk media pembelajaran ataupun
bahan ajar atau untuk evaluasinya juga bisa. Nah, contohnya untuk evaluasi kita bisa pakai Quizizz ya, kita bisa pakai hmm, apa word wall bisa agar seru, bisa kita pakai apa sih namanya lagi, atau kita bisa membuat sendiri kayak gitu. Nah, itu kan banyak tuh sekarang, atau teman-teman guru yang lebih kreatif lagi bisa mengembangkan aplikasi gitu, aplikasi yang bisa digunakan atau diakses oleh siswa-siswanya. Nah, untuk bahan ajar itu bisa kita pakai video pembelajaran, eee, lalu atau media pembelajarannya itu bisa pakai video pembelajaran, lalu pakai PowerPoint, bisa ya. Nah, dan tidak lupa juga, kita tidak boleh hanya menggunakan teknologi saja, tapi juga tetap menggunakan media konkretnya, begitu, eee, agar siswa secara langsung melihat bagaimana pembelajaran mereka secara konkret atau nyata, begitu. Nah, ini menggunakan media konkret dalam pembelajaran untuk menguatkan konsep, gitu. Nah, selanjutnya menggunakan lebih dari 2 strategi pembelajaran sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, ya, jadi tidak hanya satu strategi saja, tapi boleh lebih dari 2 strategi atau lebih dari satu strategi yang kita gunakan. Apakah teman-teman guru bisa menggunakan strategi dengan model PBL, lalu menggunakan pendekatan berdiferensiasi gitu, boleh. Atau teman-teman guru menggunakan CRT, kultural, eee, berdasarkan kultural, pendekatan CRT, lalu menggunakan model PBL atau PJBL juga bisa. Nah, itu tidak, hanya satu strategi saja, itu lebih baik. Nah, selanjutnya memperhatikan gaya belajar siswa. Nah, kita harus, eee menyesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar siswa. Nah, dari mana kita bisa mengetahui gaya belajar siswa? Nah, itu bisa kita melaksanakan asesmen diagnostik pada saat sebelum pembelajaran dimulai, begitu. Eee, jadi dari hasil itu kita bisa mendapatkan data gaya belajar siswa kita masing-masing, kayak gitu. Nah, untuk, penerapan pada pelaksanaan pembelajaran itu bisa kita menggunakan media yang bervariasi ya, dengan memperhatikan gaya belajar itu tadi. Nah, juga sudah aku jelaskan ya sebelumnya, gaya belajar visual itu bisa kita menggunakan video pembelajaran atau, media gambar gitu. Lalu, untuk audio itu bisa dengan kita menerangkan secara langsung dan juga bisa dengan bernyanyi, mengajak siswa bernyanyi. Nah, untuk kinestetik itu bisa kita praktek langsung atau kita memberikan eksperimen atau kita mungkin langsung ke alam kayak gitu. Nah, selanjutnya menerapkan program literasi dan numerasi. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk menerapkan program literasi dan numerasi ini. Kenapa? Karena untuk kurikulum Merdeka itu memang eee perhatian khususnya itu pada program literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, yang pertama itu asesmen dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung dan berpusat pada siswa. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, teman-teman guru juga sudah tahu bahwa asesmen pembelajaran itu dibagi menjadi
3, ada formatif, sumatif, dan asesmen awal atau diagnostik. Nah, asesmen awal atau diagnostik tadi dilaksanakan pada sebelum pembelajaran dimulai atau pada awal semester. Untuk mengetahui karakteristik siswa, gaya belajar siswa, pengetahuan awal siswa, begitu. Nah, untuk asesmen formatif itu adalah asesmen dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Nah, itu bisa saja kuis pretest atau post-test atau kuis ya, atau apa soal evaluasi setiap pembelajaran setiap harinya gitu. Nah, itu masuk asesmen formatif. Begitu. Kalau untuk asesmen sumatifnya itu adalah asesmen yang dilaksanakan di akhir bab atau pada ujian tengah semester atau ujian akhir semester kayak gitu. Nah, itu yang termasuk asesmen sumatif. Selanjutnya memberikan umpan balik yang positif pada setiap respon siswa. Nah, bagaimana memberikan umpan balik yang positif? Yaitu umpan balik yang dilengkapi dengan masukan. Nah, kita tidak hanya mengkritik ya pada saat memberikan umpan balik ini, kita tidak boleh hanya mengkritik, me memberikan umpan yang negatif saja, tapi kita harus memberikan masukan sebaiknya siswa itu bagaimana, begitu. Jadi mereka bisa belajar dari kesalahan mereka yang sudah kita berikan umpan baliknya. Nah, selanjutnya melaksanakan asesmen 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di sini juga kita harus perhatikan untuk kelengkapan administrasinya itu juga kita menyediakan lembaran asesmen 3 ranah ini. Karena kadang ya itu ada di lapangan ditemui eee, untuk asesmen afektif dan psikomotornya itu sama begitu, dari awal semester sampai akhir semester itu sama. Nah, aku lihat di modul ajarnya itu salah ya. Nah, jadi untuk asesmen afektif dan psikomotornya itu kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Tidak boleh sama begitu. Nah, selanjutnya menyiapkan dan melaksanakan penilaian diri bagi siswa dengan bimbingan guru. Nah, di sini juga kita kita harus melengkapi dengan penilaian diri. Nah, itu apakah mereka menilai dirinya sendiri dengan membagikan angket atau mereka juga bisa menilai temannya, teman sejawat, penilaian teman sejawat gitu. Nah, itu sebagai guru itu kita bisa menyediakan angket untuk mereka. Nah, selanjutnya menyimpulkan pembelajaran bersama siswa melalui tanya jawab interaktif. Nah, itu bisa kita laksanakan pada kegiatan penutup dengan kegiatan reflektif ya. Nah, kegiatan reflektif bisa kita tanyakan apakah ada siswa-siswa yang masih ragu dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di hari itu, atau ada siswa yang memang tidak paham dengan pembelajaran di hari itu, gitu. Eee, dan juga untuk tanya jawab interaktif ini bisa juga kita terapkan pada saat diskusi kelompok. Nah, kalau teman-teman guru itu menerapkan bekerja diskusi kelompok itu menggunakan model PBL atau PJBL ya misalkan, dan ada model-model lainnya juga. Nah, itu ada kegiatan menampilkan hasil karya ya. Nah, itu bisa menerapkan tanya jawab interaktifnya. Bagaimana masukan dari teman-teman kelompok lainnya terhadap kelompok yang sedang presentasi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita menggunakan kurikulum dalam proses pembelajaran, di mana kita menyesuaikan konten materi dengan kurikulum dan berpusat pada siswa. Nah, ini juga ditekankan sekali lagi itu
kita harus memperhatikan KKO atau indikator yang akan dicapai pada tujuan pembelajaran kita. Jangan sampai materi untuk kelas rendah tapi diberikan untuk kelas tinggi atau sebaliknya. Nah, itu anak jika materi kelas tinggi diberikan kepada anak kelas rendah, itu mereka akan bingung gitu, tidak akan mengerti mereka apa yang akan kita sampaikan karena memang belum makanan atau tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, selanjutnya mengimplementasikan struktur dan alur pengetahuan yang relevan, di mana mengajar runut dan lengkap sesuai dengan struktur materi ajar serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, di sini maksudnya adalah kita mengajarkan materi dengan diawali dengan yang mudah dulu, baru kompleks, kayak gitu. Nah, itu bisa dirancang dari awal pada RPP-nya atau modul ajarnya, atau rancangan pembelajarannya itu pada tujuan pembelajarannya atau alur tujuan pembelajarannya. Dengan memperhatikan KKO. Apakah KKO-nya itu mulai dari tingkat LOTS terlebih dahulu, baru setelah itu KKO yang tingkat HOTS atau eh, tingkat pemahaman yang lebih tinggi, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi. Ini Kak Kartikanya mungkin tadi lagi ada kegiatan ya, lalu nggak apa-apa telat ya Kak ya. Kalau untuk akses secara lengkapnya nanti aku bisa share, nanti ditanya aja. Nah, mungkin itu dulu. Nah, untuk Kak Kartika, apakah ada yang mau kita diskusikan, Kak? Sebelumnya, salam kenal dulu ya, Kak. Aku Miftah. Halo, Kak Kartika. Halo, Halo Kak. Kak, Iya, Kak. terima Salam. kasih penjelasannya Kak. Iya. Salam kenal, Kak Kartika. Kakak, kalau boleh tahu, itu lagi sibuk apa? Belajar atau gimana, Kak? Iya Kak, tadi maaf sebelumnya off cam. Ya. Cuman kebetulan tadi dapat info, terus coba-coba masuk gitu Kak. Oh iya, nggak apa-apa ya Kak, kita berdua aja mungkin teman-teman yang lain lagi ada kesibukan gitu. Iya Kak, Tapi nggak apa-apa juga ya aku record ya Kak. Mungkin teman-teman nanti mau nonton kembali kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Kakak ada yang mau kita diskusikan? Mungkin kita bisa sharing aja kali ya Kak, berdasarkan pengalaman Kak Miftah sendiri, itu bagaimana di lapangan, apakah ada terjadi kendala atau permasalahan-permasalahan. Nah, di sana bagaimana solusi yang Kakak Miftah lakukan jika terjadi permasalahan tersebut. Mungkin sekian Kak. Oke, makasih Kak Kartika atas pertanyaannya. Mungkin kita juga sharing-sharing juga ya Kak. Kan aku juga maksudnya lagi belajar juga. Nah, ini bukan untuk sharing pengalamannya itu ada apa situasi di mana siswa itu berperilaku sulit itu tadi. Nah, berperilaku sulitnya itu aku temukan di kelas itu siswa ini memang eh,
agak lambat Kak ininya, daya tangkapnya gitu. Nah, misalkan nih, materi yang kita ajarkan itu masih materi yang dasar atau mengulang materi. Nah, mereka tetap ada beberapa orang itu tetap tidak mengerti dengan materi walaupun kita sudah mengulang-ulang di depan kelas kayak gitu. Nah, solusi yang aku berikan itu, yaitu pada saat teman-temannya itu pulang sekolah, nah aku panggillah 2 atau 3 orang yang berperilaku sulit itu, untuk tinggal sebentar kayak gitu, jangan pulang dulu. Nah, karena kenapa pada saat pulang sekolah, karena aku tidak kalau aku berikan mereka perhatian khusus pada saat pelaksanaan pembelajaran, itu akan tinggal teman-teman yang lain, kayak gitu. Nah, jadi, solusi yang aku berikan itu aku beri masukan beri tambahan pembelajaran pada saat setelah pembelajaran itu selesai, kayak gitu. Nah, untuk hasilnya itu ada ya, Kak, ada aku lihat perkembangan dari anak-anak tersebut, walaupun, kelihatan sedikit ya, sedikit demi sedikit, tapi maksudnya ada dampaknya lah, ada dampak positifnya setelah aku memberikan, pendampingan, khusus, pada saat pulang sekolah itu. Nah, itu tidak lama-lama, maksudnya kalau misalkan kita terlalu lama, itu kita juga, mempertimbangkan apakah siswa itu dijemput ya, Kak. Kan ada, dari anak-anak ini yang agak jauh lah rumahnya dari sekolahnya. Nah, itu agak agak 20 sampai 30 menit. Nah, itu mereka juga nggak bosan, kan mereka capek juga tuh, eee udah belajar dari pagi sampai pulang sekolah gitu. Nah, jadi nggak boleh lama-lama juga untuk tambahan pelajarannya kayak gitu. Gitu Kak Kartika. Kak Kartika gimana? Ada nggak pernah aku balikin lagi? Berarti seperti itu ya, Kak. Karena sebagaimana yang kita ketahui, setiap kemampuan dari peserta didik itu pasti berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Mungkin begitu seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Mungkin dari penyusunan modul ajarnya, mungkin kita bisa menggunakan KKO dari yang LOTS dulu, kemudian beranjak kepada mulai untuk ke HOTS, tingkat HOTS, mungkin seperti itu. Dan Kamifta sendiri melakukan pengulangan pembelajaran kembali, karena kalau pada saat pembelajaran berlangsung mungkin memang tidak efektif ya kalau kita lakukan pendekatan secara individual pada tiap anak, begitu ya Kak Mifta ya. Iya, betul banget. Makanya perlu waktu khusus berarti ya. Iya, untuk pendampingan khusus untuk anak itu. Iya benar Kak Mifta. Mungkin bisa sharing sedikit kalau saya sendiri em, pada saat PL ya Kak, pada saat PL dulu mungkin pengalamannya eh, ya setiap anak mungkin setiap anak kita ketahui bahwasannya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini mungkin saya menggunakan pada saat itu model pembelajaran kooperatif. Nah, di sana saya membentuk sebuah kelompok yang dimana salah satu kelompoknya itu eh, memiliki siswa yang memiliki kemampuan yang lumayan tinggi gitu, Kak. Jadi di sini salah satu anak itu menjadi ketua kelompok yang nantinya mengarahkan teman-temannya untuk belajar begitu, Kak. Apabila ada teman-teman yang merasa kesulitan, nah dia yang membantu. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, berarti ini ya Kak, mereka sharing antar mereka tutor sebaya gitu ya Kak ya? Nah, benar. Iya, benar sekali, Kak. Iya, iya. Mungkin kadang anak-anak ini ada perasaan malu atau takut saat bertanya kepada guru. Nah, mungkin pada saat dengan teman sebayanya mereka mau untuk bertanya dan diskusi. Mungkin seperti itu, Kak Miftah.
Iya, ya betul sekali Kak. Mungkin kalau aku tambahin dikit itu tidak kita bisa juga kasih pengarahan ya Kak buat Iya, anak yang benar. jadi Heeh. tutor itu bagaimana kayak gitu atau tambahan-tambahan buat mereka kayak gitu. Iya, benar sekali Kak Miftah. Nanti di tengah-tengah proses pembelajaran mereka diskusi, apabila mereka ada kesulitan, nah nanti di sana guru yang membantu. Gitu, Kak. Terus sih Kak keren banget. Hai Dino. Oke, Kak Kartika sekarang ini lagi udah selesai PPG-nya apa gimana Kak? Kebetulan baru tamat S1 Kak, belum lanjut PPG. Oke, berarti dari tamatan mana kalau boleh tahu? Universitas Negeri Padang juga Kak. Sama kita ya. Iya. Oke, iya, ya gitu. Nah, kalau untuk ini ya, kalau untuk eh, eh, pelaksanaan pembelajaran itu memang kita tidak kalau kalau untuk lingkungan belajar itu atau lingkungan sekolah itu kita tidak hanya ini ya Kak, tidak hanya memperhatikan masalah-masalah siswa saja, tidak hanya berkomunikasi dengan siswa dan guru saja, tapi juga kita menjalin hubungan juga, Kak. Jadi kita harus memperhatikan juga hubungan kita dengan lingkungan sekolah juga gitu. Nah, contohnya itu bisa kita mengadakan diskusi dengan warga-warga sekolah ya. Warga sekolah itu juga termasuk warga sekolah itu juga termasuk orang-orang yang ada di lingkungan sekolah itu, di luar lingkungan sekolah itu. Maksudnya gini, kan ada tuh kadang ada sekolah yang di dalam kampung gitu ya. Nah, itu kan ada di dekat-dekat sekolahnya itu orang-orang sekitar yang tinggal di sana. Nah, itu juga kita harus memperhatikan hubungan baik dengan mereka, Kak. Jangan sampai eh, ada hubungan yang miskonsepsi atau hubungan yang tidak baik begitu kan. Banyak tuh aku temui ya, eh, misalkan di peraturan pemerintahnya itu tidak boleh jualan gitu ya, tidak boleh jualan di sekitar lingkungan sekolah. Sedangkan mata pencarian ada beberapa mata pencarian orang sekitar itu yang memang berjualan di lingkungan sekolah itu. Nah, itu kan berdampak ya bagi mereka. Nah, itu bisa kita komunikasikan karena ini peraturan memang ada, sudah ada dari atasnya gitu, dari daerah. Nah, itu bisa kita komunikasikan dengan baik dengan mereka kayak gitu. Kita cari solusi bersama-sama. Nah, atau bisa juga untuk pelaksanaan acara atau kegiatan di lingkungan sekolah. Itu kita bisa melibatkan mereka. Nah, untuk hubungan dengan wali murid atau orang tua siswa itu bisa kita. Nah, itu penting banget tuh, Kak, untuk menjaga hubungan baik dengan wali murid kayak gitu. Karena eh, pembelajaran itu tidak lepas dari peran orang tua mereka masing-masing dari siswa kita. Nah, itu bisa dengan sesimpel pada kalau zaman sekarang kan pakai grup WA ya, Kak. Nah, itu bisa kita komunikasikan di grup WA itu. Kita bisa memanfaatkan platform WhatsApp itulah gitu, Kak. Mungkin Kartika ada pengalaman nggak masalah-masalah di sekolahnya atau gimana? Atau pada saat pelaksanaan pembelajaran juga? Iya, benar sekali Kak. Untuk orang tua, karena sebagaimana yang kita ketahui, itu guru orang tua di sekolah ya Kak. Jadi untuk guru hanya bisa melanjutkan pengasuhan di sekolah begitu. Dan yang paling utama tetap pada orang tua, gitu kan. Mungkin pada kasus sifat atau karakter siswa ya Kak, yang saya temui di sekolah itu sebagaimana yang kita ketahui, itu setiap siswa memiliki karakternya. Nah,
ada satu kasus di mana siswa ini sangat susah diatur nih Kak, sangat susah diatur. Terus saya sebagai seorang guru tentunya merasa kepo sama anak ini, kenapa ya kira-kira anak ini tuh bisa berlaku demikian gitu. Saat dikasih tugas dia nggak ngerjain, terus dia malas-malasan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencari tahu apa penyebab anak tersebut berlaku demikian. Nah, sebelumnya mungkin saya memanggil anak tersebut secara individual. Nah, di sini saya mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada anak tersebut, beberapa pertanyaan. Nah, sampai pada saat itu, setelah dilakukan pertemuan tersebut, alhamdulillahnya anak tersebut terdapat perubahan pada karakternya dari yang sebelumnya dia malas mengerjakan tugas dan akhirnya dia mau untuk mencoba mengerjakan tugas walaupun tidak secepat dengan teman-teman yang lain. Nah, di sini faktor yang saya temukan, tapi tidak sampai bertemu dengan orang tua si murid. Cuman di sini saya hanya mendapatkan informasi dari teman-temannya bahwasannya dia memiliki beberapa orang saudara sehingga saudara yang masih kecil-kecil. Jadi sehingga mungkin orang tuanya ini terbagi kasih sayang atau perhatiannya pada adik-adiknya sehingga dia sebagai seorang abang sehingga dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya begitu Kak Miftah. Sehingga anaknya ini tidak diperhatikan dan orang tuanya mungkin lebih memperhatikan adik-adiknya yang lebih kecil begitu. Mungkin mohon maaf ada gangguan suara tadi Kak Miftah. Nah, Ya, jelas begitulah Kak. kira-kira Kak. Iya, jelas Kak. Begitulah kira-kira Kak Miftah sharing pengalamannya. Ya, bagus banget sih. Tapi jelas Kak suaranya nggak putus-putus. Nah, berarti emang betul ya komunikasi dengan orang tua itu penting gitu. Jadi kita bisa tahu nih alasan siswa itu masalahnya itu apa kayak gitu. Nah, solusinya bisa kita dapatin kalau udah kita diskusi dengan orang tuanya. Nah, betul banget sih. Keren sih, Kak. Jadi ada lah ya kayak sinkronnya antara masalah siswa dengan penyebabnya. Nah, semoga itu kalau kita sebagai menjembatani itu bisa memberikan solusi yang memang membantu siswa-siswa yang kita hadapi itu. Mungkin gitu ya, Kak ya. Iya, benar sekali Kak Miftah. Mungkin waktu itu saya cuman sebagai guru PL, jadi belum sempat untuk bertemu dengan orang tua siswanya secara langsung, cuman hanya mendapatkan informasi dari teman-temannya saja. Mungkin gitu Kak Miftah. Mungkin sebagai kalau seorang gurunya, kita perlu lebih tahu lagi bagaimana kondisi keluarga si siswa, begitu. Jadi kita lebih tahu apa permasalahan, faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Mungkin begitu Kak Miftah. Kalau saran sedikit ya Kak, kalau misalkan peran kita itu hanya sebagai guru PL ya tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan orang tuanya, mungkin tidak ada, maksudnya tidak ada kesempatan juga ya Kak buat ketemu sama Nah, orang iya tua, benar, komunikasi juga. benar sekali. Nah, mungkin itu juga bisa kita lihat ya Kak, misalkan nih nggak ada yang ngasih tahu atau kita mau tahu tapi nggak ada jalan untuk tahu, itu bisa kita gunakan asesmen diagnostik tadi Kak. Nah, untuk asesmen Betul ya. diagnostik itu bisa kita berikan angket kayak gitu yang sesuai dengan masalah yang akan kita eh, cari tahu atau kita dalami kayak gitu pada siswanya. Baik Kak Miftah, terima kasih. Mungkin tadi karena saya telat masuknya ya Kak Miftah ya, jadi Iya, pembahasan materi tentang asesmennya belum dapat. oke, nggak apa-apa. Nanti aku aman kok, nggak apa-apa. Aku record juga, nanti bisa diulang lagi ininya hasil recordnya.
Oke, untuk Kak Dino ada yang mau sharing-sharing nggak, Kak? Kak Dino nih juga banyak nih kayaknya ininya ya, pengalamannya ya. Halo, ya, selamat malam. Malam Kak Dino, nggak Ya, ngajar, udah selesai. enggak, baru baru balik Ah, dari menghabiskan masa muda dengan habiskan masa muda siap. Kak Kartika. Tadi pertanyaannya bagus juga itu ya terkait dengan modul ajar ya Kak. Iya. WP berapa Kak Kartika nih Kak? Gimana gimana Kak Dino? Kak Kartika ini dari UNP juga. Iya katanya dari UNP juga. Kartika BB berapa atau mahasiswa di mana gitu ya, Din? Mm-mm. Atau AT atau BKT? PBB. Halo Kak Kartika. Nah mungkin lagi ini sih Din kayaknya lagi ada masalah jaringan kayaknya. Iya sepertinya ya. Mungkin ya kalau kita sharing berdua kayaknya terkait modul modul ajar ya. Modul ajar ternyata antara kita kan pendidikan dasar kita kan tahu tuh antara SD, SMP atau SMA ya. Mm-mm, SD, SMP sama TK. Adik mm-mm, dasarnya. Ternyata saya baru lihat kemarin ternyata mm-mm. modul ajar di TK itu jauh lebih sederhana dibanding kita loh Kak Miftah. Oh iya. Iya, ternyata modul ajar di TK itu lebih sederhana dan pembuatannya itu Mm-mm. digunain 1 per minggu. Oh, berarti satu modul ajar itu buat 1 minggu. Iya, 1 modul ajar per 1 minggu. Nah, Oh, yang 1 minggu itu mm-mm. eh, yang membedakannya itu penjabaran kegiatannya itu tidak sedetail kita yang di PGSD. Oke, berarti untuk 1 minggu itu berarti nggak ada modal pembelajaran atau strategi pembelajarannya. Ada terintegrasi, tapi Mm-mm. tidak sedetail yang kita. Kalau kita kan itu kan ada tuh, ada Mm-mm. langkah detail dan lain sebagainya. Ternyata di sana nggak ada pendekatan-pendekatan yang digunain. Cuma Oh, kayak kalau gunain kalau di ITK itu kebanyakan itu gunainnya loose part gitu, dan lain sebagainya. oke. Oh, untuk lampirannya berarti per hari itu disiapkan atau memang sekali seminggu itu kan modul ajarnya sekali seminggu tuh. Nah, dan secara sederhana itu kemarin nggak ada proses penilaian cuma dalam pengamatan. Oh, oke. Doang. Terus evaluasinya? Observasi doang, unjuk kerja doang. Oh, untuk peningkatan siswanya dapat dari mana? Nah, itu melalui observasi lembar pengamatan. Nah, nanti bisa diukur dari peningkatan siswanya. Kan kalau di TK itu nggak ada nilai 90, 70, 80, nggak ada. Cuma lagi mulai berkembang, mulai Oh, oke. eh, berkembang sesuai harapan, dan lain sebagainya. Gitu ternyata. Berarti Baru tahu. lebih ke deskripsi ya? Hmm? Lebih ke deskripsi berarti ya Lebih ke penilaian konsepnya itu lebih ke kualitatif. ke kualitatif ya, ya betul-betul. Hmm. Hmm, Tuh. betul. Nah, Kalau kalau Kak untuk kesulitan di modul ajarnya di mana? Kalau itu. gimana Din? Kalau kesulitan di modul ajar tuh pengembangannya di mana? Kalau menurutku ya lebih ke indikator soal. Karena kan maksudnya indikator soal itu kita mengacu ke indikator atau tujuan pembelajarannya kan. Nah itu Mm-mm. kadang tidak sulit membedakan KKO dari indikator soalnya itu apakah dia berlaku KKO-nya itu untuk tingkatan kelas tinggi atau tingkatan kelas rendah kayak gitu. Kan KKO itu kan umum ya. Ya, Maksudnya C1 sampai C6 itu nggak ada tuh dibikin KKO untuk
kelas tinggi ini, kakak untuk kelas rendah ini kan nggak ada tuh. Nah itu yang sedikit harus aku lebih pelajari lagi untuk KKO indikator soalnya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi aku nih, kita Hmm. kan ini sama-sama baru tamat nih. Hmm. Eh, eh, tuh. Kenapa? Kan Kak Miftah juga pernah bimbing skripsi nggak? Iya. Pernah nggak ngerevisi skripsi orang atau Kak Miftah coret-coret skripsi orang? Enggak, maksudnya aku pernah mempelajari skripsi orang ya, tapi Hmm. enggak tidak menilai kayak gitu. Cuman melihat oh ini di sini kurangnya ini harus ditambahin atau apa kayak gitu atau ini yang bisa kita pelajari kayak gitu. Gini, oh, gimana menurut Kak Miftah nih? Aku sekarang ini jadi pertanyaan itu gimana konsep kita kan diharapkan buat oleh dosen itu gunain model KKO yang tinggi. Hmm. Sedangkan kita ketahui kalau KKO itu terlalu tinggi itu tidak Hmm. sesuai dengan kognitif siswa kita. Secara formalitas saja kita itu Iya, KKO-nya tinggi. Nah, iya, sedangkan di kelas 1 kita bisa kasih KKO-nya tertinggi, tetapi belum rasanya kalau untuk C6 mengembangkan hanya sedikit siswa kita. Nah, iya, ini kenapa selalu menuntut kita untuk bisa KKO HOTS, C4, C5, dan C6 tidak memperhatikan lagi gitu. Sedangkan dasarnya yang indikator prasyaratnya aja belum tuntas gimana mau pengembangan. Dan iya, kan kita tahu pengayaan. Kan kita tahu C4, C5, C6 itu kan pengayaan. iya, betul. Kenapa dominan itu dosen-dosen kita selalu ya harus KKO ini, KKO ini, KKO ini gitu. Itu yang jadi pertanyaan bagi saya. Ini anak orang ini ngejar sesuai sama itu ya, sesuai sama konsepnya mungkin Mm-mm. ngejar ngejar kuantitas atau malah ngejar ke perkembangan belajar peserta didiknya gitu. Nah, Gimana? ini ya. Mm-mm. Nah, kalau menurutku ya, itu tuh sebenarnya tergantung judul sih sebenarnya. Itu nggak harus dipaksain kalau untuk penerapan pada penelitian itu harus HOTS gitu. Harus C1, C4 sampai C6 kayak gitu. Itu nggak harus karena kan betul betul katamu eh, siswa ini nggak semuanya pintar kayak gitu kan. Ada siswa yang memang dari dulunya dipaksain buat naik kelas kayak gitu kasarnya. Nah, itu kan kita tahu lah ya di lapangan kayak mana aslinya kayak gitu. Cuman mungkin karena pembahasannya dari awal, eh, apakah itu tugas akhirnya itu apa tentang eh, penggunaan soal HOTS atau mungkin memang targetnya untuk meningkatkan pemahaman siswa secara mendalam mungkin ya judulnya kayak gitu. Nah, itu eh, memang harus diciptakan eh, penerapannya itu dengan soal tingkatan HOTS. Tapi kalau misalkan targetnya itu tidak meningkatkan tapi hanya tidak meningkatkan hasil tidak meningkatkan daya pikir tingkat tinggi siswa tapi hanya meningkatkan pemahaman siswa. Nah, itu nggak harus, menurutku ya, itu nggak harus HOTS. Karena kan kalau mereka paham itu emang dari dasar dulu kan mereka taunya gitu. Kalau dasar ya berarti kan eh, pemahaman tingkat LOTS kayak gitu. Kalau misalkan untuk mengukur mereka paham ya sesuai dengan kemampuan mereka kan. Harusnya KKO-nya atau indikator yang harus dicapainya kayak gitu. Mungkin itu menurutku. Kita sepemahaman kalau untuk itu. Ya, Kamu kan. Nah, itulah yang jadi fenomena yang perlunya kalau kita jadi dosen mungkin kita berantas itu ya karena tujuan akhir kita bukan terkait hanya iya. berkisar tentang KKO